Shalom, inang amang saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan kami, hendak menyapa kita semuanya pada hari ini. Apa kabarnya? Tentu saya berharap kabar kita dalam keadaan sehat, apalagi suasana tahun baru yang begitu hangat dalam kehidupan kita saat ini. Marilah kita akan diisi oleh firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini Sabtu tanggal 8 Januari 2022 dari kitab Mazmur 130 ayat 4. Demikian bunyinya. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Demikian bunyinya. Judul renungan kita ini adalah pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu sifat Allah adalah Maha Pengampun. Itulah sebabnya Dia datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa dunia dan termasuk untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Allah Maha tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena manusia itu sangatlah rapuh, lemah dan tak berdaya. Oleh karenanya manusia sangat membutuhkan Allah yang mengampuninya. Itulah pengakuan iman dari Raja Daud. Dalam pengakuannya ia menyadari bahwa ia tidak akan dapat berseru dan berdiri di hadapan Tuhan jika Tuhan mengingat-ingat setiap kesalahan yang diperbuatnya. Maka demikian ia tetaplah berseru kepadanya, memanggil dia, sebab ia menemukan bahwa pada Allah ada kemurahan, ada pengampunan, dan ada penebusan dosa. Pada Tuhan ada pengampunan yang sempurna. Pemazmur mengatakan Allah ditakuti orang. Artinya bukan nuansa negatif melainkan positif. Yakni ketakutan umat itu dalam nuansa kegentaran, kekaguman. Ketika pemazmur berlutut di hadapan Allah, ia menemukan pengharapan dan kasih setia yang berlimpah-limpah dari Allah. Jalur komunikasi umat dengan Allah selalu terbuka. Di dalam doa pemazmur menyadari bahwa Allah sangat mengasihinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Sampai sekarang ini bukan? Dia mengampuni dosa-dosa kita manusia. Dengan kasih karunia-Nya. Marilah segera kita datang dengan sikap yang takut padanya. Melalui kita taat pada kebenaran firman-Nya saja, karena Dialah Tuhan yang mengampuni dosa-dosamu itu. Ingatlah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami saat ini. Biarlah Tuhan suasana tahun baru ini memperbaharui hidup kami, agar kami selalu mengintrospeksi Tuhan akan segala perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau mengampuni dosa kami, dan ajar kami Tuhan mengingatnya itu semua, dan menjauhkan dari kelakuan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan layaklah kami Tuhan memanggil nama-Mu, agar hidup kami tentram, damai. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun saat ini mendengarkan renungan ini. Kiranya kasih karunia-Mu terus menerus mengalir dan mengalir dalam kehidupan mereka. Khusus mereka yang sakit Tuhan, berilah mereka kesembuhan. Bagi mereka yang sedang berduka cita, Engkaulah yang menghibur mereka. Bagi mereka yang sedang berputus asa, Engkaulah menguatkan mereka kembali, agar mereka semangat dalam menjalani kehidupan ini, terlebih tahun 2022 ini. Bapa di surga, Engkau berkenanlah memberkati aktivitas kami sepanjang satu hari ini.
Dengarlah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Ibu Bapak, saudara-saudariku, renungan singkat yang telah saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.